Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil nusyur. Bapak Ibu salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah di hari Jumat pertama di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan baik. Mudah-mudahan peluang-peluang baik ini bisa kita manfaatkan menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada halaqah yang ke-450 ini kita masih membersamai surat As-Saffat, melanjutkan dari ayat 102 yang belum kita tadabburi kemarin. Insyaallah kita mulai sampai ayat 126 insyaallah. Sebagai pengulang kita baca ayatnya dulu 102 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini ayat ini luar biasa ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu selain diberikan kedewasaan sebelum waktunya, beliau juga diberikan keberkahan waktu. Keberkahan waktu itu adalah kalau bahasa modernnya disebut quality time, ya, waktu berkualitas. Ya, bagaimana itu terjadi? Ini ayat ini salah satu yang menunjukkan Nabi Ibrahim dalam tafsir Ibnu Katsir atau Qasasul Anbiya Ibnu Katsir disebutkan beliau ini tidak punya anak cukup lama waktunya sampai usia tua, dan setelah itu beliau punya anak. Nabi Ismail ini ada yang mengatakan sebagai anak pertama beliau. Lalu setelah itu beliau punya anak sampai 13 orang. Nah 13 anaknya itu disebar sebagai juru dakwah di berbagai tempat. Bahkan bukan hanya anaknya, keponakannya Nabi Lut alaihissalam ini juga diwakafkan untuk dakwah di negeri Sodom, ya, sebagaimana kita tahu. Nah, karena saking banyak anaknya itulah beliau ini kemudian yang berkeliling ke berbagai tempat anaknya, dan kemudian menetap di kota disebut dengan Al-Khalil, ya, atau Madinatul Khalil yang sekarang disebut dengan Hebron. Nah, perjumpaan dengan anaknya otomatis terbatas. Di antaranya Nabi Ismail dikabarkan, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Ismail ini berjumpa dengan Nabi Ibrahim seumur hidupnya cuma 5 kali. Ada Pak, kita bapak sama anaknya ketemu seumur hidupnya cuma 5 kali ya kan? 3 bulan anaknya di pesantren gak ditengok, udah ditanyain sama gurunya, ini anak dibuang Pak. Nah berarti quality time. Maka ketika bermimpi bahwa aku menyembelihmu, ini kan wahyu. Mimpinya para nabi itu wahyu. Nah harusnya kalau seandainya beliau orientasinya pada pelaksanaan mimpi itu, udah anaknya dikasih obat tidur aja, begitu tidur disembelih selesai, begitu kan? Kalau anak mau taat gitu. Tapi beliau mengambil risiko yang luar biasa.
beliau justru sampaikan kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Gimana pendapatmu? Nah, itu yang menjadi titik poin luar biasa adalah ketika berdialog. Kan itu tidak ada jaminan. Coba kalau seandainya Nabi Ismail itu adalah anak-anak Gen Z sekarang, bapak mimpi mau nyembelih kamu, gimana adalah? Nah, jawaban anak-anak sekarang kira-kira gimana? Kenapa nggak bapak aja? Bapak kan udah tua. Gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Ini resiko berarti kan. Kalau minta pendapat orang, itu resiko. Maka itu menjadi sangat luar biasa. Nabi Ibrahim yakin bahwa anaknya itu sudah tahu jawabannya begitu. Sudah tahu, kan berarti sok tahu. Beliau memperkirakan. Kita kan kadang ngajak orang di itu. Kita mau pergi atau mau apa gitu ya, ngajak teman kita. Biasanya ekspektasi kita, ini orang dukung kita. Kalau yang udah pasti nggak dukung kita nggak akan ngajak. Kan gitu. Makanya sang anak dengan penuh cinta mengatakan, "Ya abatif alma tuhma." Masya Allah. Wahai ayahku, kerjain aja apa yang diperintahkan kepadamu. Karena dia tahu ini nih sama kasusnya terulang lagi kayak dulu. Cuman dulu aku masih kecil, ayah masih di dalam gendongan ibu. Jadi perspektifnya menjadi sangat luar biasa, dan itu kalau kita explore lebih dalam lagi ini sangat dahsyat menurut saya. Jadi kedalaman hubungan ayah dengan anak itu tidak hanya diukur wujud fisiknya, tapi bagaimana kita berhubungan spiritual. Bapak kalau doa, anaknya serius nggak didoakan? Jadi serius doa, bukan sekedar basa-basi kita berdoanya kepada Allah. Serius berdoa. Seperti hanya serius kita doakan saat anak kita sakit. Itu kan serius banget kita doain anak. Tapi dalam hari-hari biasanya itu nggak dilakukan. Nah, itu yang dilakukan Nabi Ibrahim. Dia selalu mendoakan keluarganya dalam berbagai momen. Ya. Oke, kita explore sampai di situ saja karena cukup banyak ayatnya. Nanti silakan bisa ditadaburi lanjutannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi ingat ya, tadi kalau seandainya tujuannya hanya pelaksanaan itu, kasih obat tidur atau dibikin pingsan, sembelih, selesai. Tapi tidak ya, karena tujuan kita melaksanakan perintah Allah itu dilaksanakan dengan keikhlasan, bukan keterpaksaan. Maka ketika sudah berbaring, ini sudah mau nyaris disembelih, yang namanya ujian ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Ya, lalu dipanggil dia, wahai Ibrahim, kaget ya, enggak jadi disembelih. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Jadi cuma ujian sebenarnya, ngetes. Dalam hidup kita juga gitu, kadang ngetes ini orang serius enggak. Ini ada orang laki-laki datang ke rumah mau melamar anak saya nih, misalnya, serius enggak nih? Nah, diuji. Kadang-kadang begitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini ujian, tapi serius ujiannya. Maka ketika Nabi Ismail sudah berbaring, kalau dalam riwayat sampai disebutkan Nabi Ismail dibaringkan sebelum dimiringkan, itu dia melihat bapaknya. Nabi Ibrahim perintahkan, kamu pejamkan mata. Saya nggak bisa melihat mata. Kata Nabi Ismail, ayah, saya mau melihat wajah ayah untuk terakhir kalinya. Dan itu menjadi sangat luar biasa. Dialog antara Nabi Ismail yang diabadikan Al-Quran atau beberapa riwayat, tidak semuanya sahih, tapi kita bisa melihat bagaimana kedekatan ayah dan anak. Tapi begitu sudah mau disembelih, Nabi Ibrahim dipanggil.
udah cukup sampai di situ aja. Jadi nggak ada pelaksanaan sembelihan itu. Engkau sudah membenarkan dan sudah melaksanakan. Wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan yang besar. Ada yang mengatakan kibas berwarna putih, ya. Didatangkan kibas, lalu kibasnya disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan sejak saat itulah yang disebut kurban adalah mengorbankan binatang ternak yang khusus, ya, yang berkaki 4, domba, kambing, sapi, kerbau, unta dan sejenisnya. Jadi dulu namanya kurban macam-macam. Ibadah kurban termasuk ibadah tertua, ya. Dari sejak Nabi Adam juga sudah ada. Cuma Nabi Adam kurbannya tidak disembelih. Jadi dipersembahkan nanti oleh Allah, perintahkan dari langit petir untuk nyambar. Jadi sambaran itu kena mana itu kurban yang diterima antara Qabil dan Habil. Nah, dan macam-macam nanti pada waktunya kita menadaburi ayat kurban, kita akan tadaburi. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian, insyaallah. Maka Nabi Ibrahim namanya kekal, ya, dan ini yang menjadi dikabulkan oleh Allah karena Nabi Ibrahim berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Maka kita kalau namanya kekal di bibir orang-orang saleh, masya Allah, didoain terus, Pak. Ya, kalau hari ini ada orang meninggal, itu dia belum tentu akan kekal didoakannya. Seminggu orang masih ingat, sebulan masih ingat, setahun masih ingat, 2 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Belum tentu dia akan diingat, ya. Buktinya sekarang ini kalau kita mau jujur, Bapak Ibu hadirin sekalian, orang-orang itu diingat oleh keturunannya dengan yang tidak diingat, mana yang baik? Dilupakan, kan? Ya. Kita aja paling banter ingat kakek atau nenek, paling banter. Enggak kok, Ustaz, saya ingat ayahnya. Oke, ingat ayahnya, tapi ingat di atas lagi itu kita sudah lupa. Kebanyakan begitu. Makanya wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Selamat sejahtera bagi Ibrahim, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman. Ini polanya sama dengan Nabi Nuh kemarin. Salam itu adalah kesejahteraan. Nanti ini kalau kita membahas makna lain. Jadi dalam ucapan salam kita itu ada salam dan ada barakah. Itu yang disebut dengan keberkahan hidup dan kesejahteraan hidup. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau hidup kita tenang itu disebut salam. Jadi tenang itu begini. Kita pernah nggak ngelihat ada orang sakit luar biasa, ada yang responnya masya Allah histeris dan sebagainya, ada yang santai. Nah, respon mental itu menentukan kekuatan fisik kita. Mohon izin, saya kembali flashback ke COVID kemarin. Kenapa korban COVID itu menjadi berlipat? Itu faktor utamanya ada 2. Satu, mental yang paling besar. Yang kedua, penanganan pemerintah. Mohon izin, mohon maaf. Kalau begitu seseorang periksa, kemudian dia dinyatakan positif, itu mentalnya biasanya langsung drop. Kenapa bayarannya? Bakar di karantina. Apalagi karantinanya di Wisma Atlet, jauh dari saudaranya, kagak boleh ditengok. Orang sakit itu kalau sudah dari awal dinyatakan tidak boleh ditengok, itu sudah semakin drop dia. Terus berinteraksi dengan dokter dan perawatnya pakai layar. Kalaupun datang orangnya
kayak astronot pakai baju lengkap, itu semakin mentalnya makin drop. Ditambah begitu penanganan informasi yang disampaikan kepada masyarakat setiap sore itu ada orang datang, hari ini yang meninggal sekian, oh itu tambah itu. Saya kemarin Pak mau diizin waktu saya ke Jepang itu, saya tanya penanganan COVID, luar biasa mereka, santai. Begitu dites positif, udah kamu di rumah aja. Di rumah tidak diberi, jarang yang diberi obat, cuma disuruh istirahat, happy aja, santai aja. Jadi penyakit itu dianggap biasa. Jadi penanganannya bahkan yang lebih ekstrim lagi itu di Turki. Orang masih jalan biasa aja di rumah. Jadi membuat mental kita kuat itu akan menjadikan kita semakin kuat. Tapi kalau seandainya kita sedikit sederhana nih misalnya, itu ngaruh loh. Kalau misal ada orang membentak kita, nah ini paling gampang saya lihat. Kita lagi buru-buru nyerempet apa kan, sesama motor atau mobil, dibentak, mental kita apa misalnya ngebela kan, orang yang salah dia kok saya dibentak, akhirnya kita ngebales tuh, naik tensinya, adrenalinnya, jantungnya berdegup. Nah, jadi itu kita bisa jadi nggak waras dalam berpikir. Maka disebut dengan kesejahteraan itu tenang, aman aja. Dalam kondisi seperti itu tenang. Gitu. Nah kita misalnya nih, ini juga lagi yang sekarang. Kalau semua selalu dihitung dengan saldo tabungan, kita rutin ngecek tuh ya. Aduh saldonya makin tipis ini sih. Ya, anak harus bayaran, kontrakan harus bayar, ya kan? Kemudian ada ini, ada itu, sebentar lagi Ramadan lagi, saya mau pulang kampung lagi. Itu masih jauh stresnya dari sekarang. Oke, itu yang jangka pendek. Ada yang ini real terjadi, Pak. Ada orang dia mau pensiun 2 tahun lagi. Sedihnya dari sekarang. Nanti saya gimana kalau saya pensiun ya? Biasa kerja sebulan dapat sekian. Saya pensiun paling dapat pesangon sekian. Dihitungnya itu sampai stres. Belum 2 tahun udah meninggal. Karena itu mental itu memberikan dampak kepada fisik. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, salam itu juga dalam ibadah, Pak. Ini juga saya praktekkan. Namanya ibadah itu kalau kita tenang, damai, dapat. Tapi sulit ini. Semakin sibuk, dalam artian makin banyak kegiatan, untuk mendapatkan salam, kedamaian di dalam ibadah itu tidak mudah. Sholat contohnya, sholat itu bisa khusyuk kalau kapan? Sholat itu bisa khusyuk kalau betul-betul kita feel-nya dapat, kalau bahasa sekarang. Baik sebagai imam, baik sebagai makmum. Jadi jangan dikira imam itu aman aja, enggak juga. Pernah nggak terlihat imam itu keder misalnya ini udah berapa rakaat? Bukan karena tidak fokus, dia memang begitu, itulah itu. Nah salam itu betul-betul kita dapat feel-nya, kita enak dan sebagainya. Bapak pada saat makan yang disebut betul-betul tenang, nyaman itu kapan? Selain saat lapar itu pasti ya. Ada saat kita tahu ini halal, ini makanan baik, ya, ini saatnya saya harus makan dan seterusnya. Itu disebut salam. Ya. Nah, berkah itu melengkapi. Maksudnya, makanan boleh jadi sederhana. Yang namanya berkah, kita makannya nikmat sekali, luar biasa. Pernah nggak kita makan, mungkin ya zaman dulu ya, zaman sekarang jarang lah. Udah cerita sama anak nggak nyambung. Zaman dulu tuh Pak, nasi anget cuma dikasih kecap sama kerupuk udah enak. Doa enak sekali itu. Zaman sekarang kayaknya nggak ada, jarang ada tapi jarang. Melimpah zaman sekarang. Bapak Ibu nggak minta aja udah dibikinin nasi, Bapak sama adik. Jadi apa namanya?
Salam itu kedamaian, keberkahan, kualitas hidup. Ada orang punya duit sedikit cukup. Ada orang tidak berkah hidupnya, punya duit, punya istana, tidak cukup. Ini kan berkali-kali kemarin saya tanyakan bahwa Ibu ya, mohon maaf, orang korupsi itu ada nggak yang miskin? Ini pertanyaan saya berkali-kali ya. Ada nggak orang korupsi miskin? Ada nggak? Nggak, maksudnya sebelum dia korupsi dia miskin, ada nggak? Nggak ada. Orang korupsi rata-rata dia itu udah banyak. Makanya mohon maaf, kalaupun ada orang mencuri saat dia miskin, itu dua, karena kepepet butuh, sama karena memang kebiasaan. Tapi yang dia curi nggak akan banyak tuh. Ya. Meskipun meresahkan, dia nyuri, misalnya nyuri motor, ya keahliannya nyuri motor, ya nyuri motor doang. Nah, untuk bilang ada juga yang membobol kasih musola itu kotak amal misalnya, dia bisanya begitu. Kemudian mengurangi dan seterusnya nggak sebutkan. Tapi kalau tidak ada keberkahan hidup, dia nggak akan merasa cukup, karena memang Bani Adam itu kalau diberi Allah emas 2 gunung, maka dia akan meminta gunung yang ketiga. Gitu. Dia tidak akan qanaah kecuali mulutnya sudah disumpal tanah, berada gitu kira-kira. Nah, maka kata-kata salamun ala Ibrahim itu menjadi luar biasa. Nikmatnya ditambah wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Ini luar biasa. Dia diberikan keberkahan dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang saleh. Nah, Ishak ini adalah putra Nabi Ibrahim dari istri yang pertama, yaitu Sarah. Tadi yang udah lama mendapatkan, dia dapat luar biasa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Wa barakna alaihi wa ala Ishaqa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi keberkahan hidup itu ketika kita dan keluarga kita memahami syariat Allah dan menjalankannya di sini. Jadi ada dua ya, salam dan barakah. Makanya salam dan barakah itu yang harus kita cari. Salam itu juga menjadi esensi atau hakikat Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu hakikatnya. Jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu betul. Itu memotivasi supaya kita tahu Lailatul Qadar itu kualitasnya segitu luar biasa. Tapi esensi Lailatul Qadar adalah saat kita mendapatkan kedamaian, sholat yang tenang. Jadi kita ngerasa gini, kok saya tadi malam tuh Masya Allah yang kerasa sholatnya gimana gitu, baca Qurannya gimana gitu, ngubungin orang tua Masya Allah, ngomong sama si fulan enak banget, sedekah enak banget, nunjukin orang, nolongin orang pada istrinya, kepada anaknya. Malam itu menjadi sangat-sangat damai dan tentram. Itulah Lailatul Qadar itu esensinya. Bahwa betul kalau saya sholat nilainya akan banyak, kalau saya baca Quran nilainya akan banyak, kalau sedekah, kalau ngomong baik akan banyak. Itu ada di ayat ketiga. Tapi salamun hiya hatta matla'il fajr itu kualitasnya. Makanya Nabi Ibrahim diberkahi, Nabi Ishak diberkahi, dan dijelaskan di situ keturunannya itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Makanya kalau diberkahi belum tentu wah dia mah anaknya baik-baik semua. Enggak lah. Manusia itu ada anaknya yang baik dan ada anaknya yang kurang baik. Makanya bahasanya juga begitu. Ada muhsinun, ada zalimun li nafsi. Ini ada dua. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Biasa kisahnya Nabi Musa dan Harun. Dan sungguh kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Dan kami selamatkan keduanya
dan kaumnya dari bencana yang besar. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana besar, dan kami tolong mereka sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Wa atainahum al-kitabal mustabin wa hadainahum as-siratal mustaqim, dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. Jadi ketika kisah Nabi Ibrahim itu diberhentikan pada kisah keberkahan, itu kita yang harus cari. Berkah itu orang melihat kita badan kita gini-gini aja, banyak yang iri gitu kan sebenarnya. Kita melihat, orang lihat kita aman-aman aja, kayaknya nggak pernah punya masalah. Ya karena tadi diberikan salam dan diberikan berkah. Jadi berkah dan salam itu penerimaan kita terhadap apa yang diputuskan Allah, itu salam dan berkah. Kualitasnya menjadi sangat luar biasa. Qanaah kita. Nah, Nabi Ibrahim sudah ditutup, sekarang dibuka Nabi Musa dan Harun. Allah memulainya dari mana? Dari penyelamatan. Jadi langsung ditaruh di kisah akhir, karena sebelumnya sudah dibicarakan ya. Kita langsung pada saat beliau diselamatkan. Nah sama juga, setelah diberikan keselamatan itu harus ingat bahwa Musa dan Harun itu menyampaikan risalah, ada kitab sucinya. Nah kitab suci itu penting. Kalau kita Al-Quran, maka Al-Quran itu yang akan menjaga kualitas hidup kita saat kita baca dan saat kita mengamalkan isinya, gitu ya. Wa tarakna 'alaihima fil akhirin salamun 'ala Musa wa Harun. Nah, jadi sama diulang ya. Di ayat 119 saya bacakan terjemahnya, dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang yang datang kemudian, selamat sejahtera bagi Musa dan Harun. Sama. Jadi surat As-Saffat itu diulang-ulang, salamun 'ala, kemudian wa tarakna 'alaihi fil akhirin, wa tarakna 'alaihima fil akhirin. Jadi kedamaian itu akan membuat kita lebih panjang hidupnya. Panjang itu bukan berarti usia. Kita lebih panjang hidupnya, semangat hidup kita panjang. Kita juga dikenal sebagai orang baik, orang yang datang setelah kita memuji, mendoakan dan seterusnya. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita, aduh, hidup kok susah ya. Makanya para ulama berbeda pendapat berdasarkan hadis ya. Boleh gak sih berdoa minta mati? Pernah dengar ya? Karena ada orang-orang yang merasa hidupnya udah susah, ya, cobaannya bertubi-tubi. Ya. Nah, lalu tuntunannya adalah boleh berdoa, tapi harus ada qaidnya, ada tambahannya. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu lebih baik, dan wafatkan aku sekiranya wafat itu lebih baik. Nah, harus seperti itu. Gak bisa kita minta, ya Allah matikan aku aja, ya Allah udah gak kuat saya. Nah itu orang putus asa. Makanya bahasa salamun ala la ya, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim sebelum salamun ala Nuhain, itu panjang jadinya. Orang yang punya harapan hidup panjang bukan berarti dia mencintai hidup, dia mensyukuri nikmat Allah. Kita harus semangat, Pak. Ya, mohon maaf ya, memang kadang dalam satu kondisi kita merasa, ya Allah kok susah banget. Akhirnya kita give up. Tapi kalau kita ingat, coba, yang membuat kita bisa bertahan apa? Bukan hanya kita dan keluarga. Makanya ada orang mencari nafkah hujan-hujanan, dijalanin buat dirinya, tidak. Nah itu yang menandakan manjang. Hidupnya panjang, dia menjadi kuat, dia menjadi semangat karena mikirin bukan hanya dirinya. Orang kalau mikirin hanya dirinya sungguh pendek cara berpikir. Sama juga orang kalau dia hanya bekerja untuk dia dan anak keluarganya saja, nggak akan panjang.
kita hidup bukan hanya untuk kepentingan 1-2 orang. Kita hidup adalah untuk kepentingan manusia yang banyak. Jadi saya harus sehat, saya harus bisa terus bertahan, saya harus belajar lagi, saya harus begini lagi. Kenapa? Supaya kemanfaatan saya dirasakan oleh 1, keluarga saya, 2, tetangga saya, 3, orang-orang yang ada di sekitar saya, 4, seluruh dunia. Nah makanya di situ dapat salamun ala dan watarakna alaihi. Jadi ditinggalkan, dia kekal ke belakang. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Ini sama ya, diulang lagi. Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun, demikian kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Sungguh keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi ditutup sampai di sini. Wa inna Ilyasa laminal mursalin id qala liqaumi ala tattaqun. Sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingat ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Atad'una ba'dan wa tad'una ahsanal khaliqin. Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Ini Baal adalah salah satu berhala dari, kalau disebut itu sekarang namanya orang Tunisia. Jadi itu nama berhala. Jadi Nabi Ilyas termasuk nabi yang sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Jadi mengingatkan kaumnya untuk meninggalkan berhala. Zaman dulu ya Pak ya. Zaman sekarang kayaknya hampir tidak ada orang menyembah berhala dalam bentuk fisik ya. Karena zaman sekarang berhalanya bukan itu. Berhalanya itu duit, berhalanya itu kekuasaan, berhalanya itu adalah atasan. Nah itu sekarang berhala-berhala modern yang zaman sekarang lebih berbahaya daripada berhala zaman dulu. Allahu rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Siapa Tuhan yang mencipta itu? Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Nah ini nanti insya Allah masih akan ada sambungannya ya. Setelah Ilyas, setelah itu Nabi Lut, setelah itu Nabi-Nabi yang lainnya. Nah sebelum kami tutup Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa ada 2 hal penting yang Allah ulang-ulang di dalam surat As-Saffat ini ya. Salam dan juga wa tarakna alaihi fil akhirin. Khusus Nabi Ibrahim tadi ditambahi wa barakna, diberikan keberkahan. Jadi yang kita cari dalam hidup ini adalah mendapatkan salam. Dan salam itu nanti akan menjadi jaminan kita ketika bismillah mudah-mudahan kita masuk surga ya. Itu Allah memberikan salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya gitu ya. Ada ya? Jadi kita ketika masuk surga itu diucapkan salam. Salam itu jaminan keselamatan, kedamaian. Anda udah masuk surga, udah selesai. Nggak ada yang mau dicemasin lagi. Semua ada, semuanya dijamin. Jadi salam itu menjadi penting. Salam dan berkah. Makanya ucapan yang harus kita sering ucapkan kalau bertemu sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjadi jaminan Pak. Kalau kita damai dan tenang nggak ada masalah. Mau masalah segede apapun ya tenang aja. Mau kaya sekaya apapun ya nggak kemaruk dia. Bukan kayak orang kaya baru. Mau kaya baru kayak orang lama nggak ada masalah karena salah, dia tenang, berpikirnya jernih. Baik, saya kira itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Ada beberapa menit yang mau ditanyakan atau dibingungkan sebelum kita tutup. Saya persilakan. Anda, Bapak, Ibu. Masih hujan, kita doakan mudah-mudahan menjadi hujan yang baik ya. Kalau tidak ada, mari sebelum kita tutup saya mengingatkan untuk terus mendoakan saudara-saudara kita karena musim yang ekstrim ya. Kita di sini hujan, banjir, tanah longsor. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terdampak segera diberikan solusi yang baik oleh Allah, dan terutama saudara kita di Gaza yang juga
dan dingin dan musim salju, kita doakan mudah-mudahan Allah juga melindungi mereka, menjaga mereka, menjauhkan dari para bahaya, baik dari para orang-orang zalim yang menjajah. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemerdekaan dan kedaulatan. Mari kita tutup pengajian kita, halaqah kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.